Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengembangan aplikasi pemesanan makanan berbasis web dengan QR Code untuk efisiensi pelayanan KP. Sebelum kami mempresentasikan hasil penelitian kami, adapun anggota dari penelitian ini, yang pertama Alvin Syari, saya sendiri, kemudian ada Rizky Ananda Hafika, kemudian ada Stephen Agus Waruwo. Latar belakang dari penelitian ini yaitu dalam era digital saat ini teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor bisnis kuliner. Meningkatnya kebutuhan akan layanan yang cepat dan praktis di kafe dan restoran mendorong para pelaku usaha untuk mengadopsi sistem digital yang efisien. Salah satu inovasi yang tengah populer adalah sistem pemesanan makanan berbasis QR Code, yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan secara mandiri tanpa harus menunggu layanan kasir, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi antrian. Baik, selanjutnya adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan sistem pemesanan makanan berbasis web yang didukung oleh teknologi QR Code, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi di kafe atau restoran. Yang kedua itu mengurangi potensi kesalahan dalam proses pemesanan dan meminimalkan waktu tunggu pelanggan. Yang terakhir, memberikan pengalaman pemesanan yang praktis bagi pelanggan dengan akses mandiri melalui perangkat smartphone. Nah, gambar QR Code pada sebelah kanan ini terdapat, yaitu QR Code untuk menuju web dari penelitian kami. Next. Nah, metode penelitian kami ini memilih metode waterfall sebagai kerangka kerja pengembangan sistem karena memiliki pendekatan yang terstruktur dan sistematis yang melakukan setiap tahapan proses pengembangan secara berurutan dan mendalam. Dengan metode waterfall, pengembangan aplikasi ini dapat dilakukan secara terencana dan sistematis melalui tahap analisis hingga tahap implementasi. Nah, dari gambar yang di sebelah kanan ini terdapat desain sistem. Yang pertama, pelanggan melakukan scan QR, kemudian dialihkan ke web pemesanan menu. Kemudian, jika ingin memesan makanan, tambahkan ke keranjang, lalu isi nama dan nomor meja. Sesudah itu, dilakukan konfirmasi pesanan, kemudian pesanan masuk ke halaman kasir. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Ananda Hafika. Baik, selanjutnya itu untuk hasil implementasinya. Yang pertama itu untuk pelanggan, di mana pelanggan akan diarahkan untuk melakukan scan QR yang ada di scan QR barcode yang telah tersedia di meja. Kemudian pelanggan tersebut akan diarahkan untuk pada tampilan menu ini, di mana pada tampilan menu terdapat menu-menu makanan dan minuman yang tersedia, di mana pengguna atau pembeli bisa mengatur berapa jumlah yang ingin dipesan sebelum menambahkannya ke keranjang. Lalu, terdapat ikon keranjang di pojok kanan bawah yang bisa menampilkan jumlah menu yang ditambahkan. Setelah diklik ikon keranjang di pojok kanan, maka akan diarahkan selanjutnya ke tampilan keranjang, di mana pada tampilan halaman keranjang yang berisi jumlah menu yang sudah ditambahkan ke keranjang. Di mana pada halaman ini juga pengguna bisa mengedit menu jika ada kesalahan pilihan dalam pemesanan. Contohnya, dia ingin memesan satu, ternyata ingin tambah lagi, dia bisa menambahkannya lagi. Di mana kemudian terdapat juga form untuk mengisi nama dan nomor meja yang telah didudukinya tersebut. Kemudian, baik, selanjutnya hasil implementasi pada admin, di mana pada tampilan login, halaman login untuk admin ini untuk mengakses halaman daftar pesanan pelanggan. Di halaman ini, admin atau kasir diharuskan memasukkan username dan password yang ada pada kolom tersedia untuk melakukan autentikasi. Kemudian setelah kasir memasukkan username dan passwordnya, maka akan muncul tampilan daftar pesanan dari pelanggan atau customer tersebut.
di mana pada halaman daftar pesanan yang digunakan untuk menampilkan rincian pesanan pelanggan, halaman ini berfungsi untuk membantu admin atau kasir memantau dan mengelola pesanan serta memastikan pembayaran telah dilakukan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Stephen. Baik, kemudian tahap pengujian. Setelah kami menyelesaikannya, kami melakukan pengujian fungsi guna memastikan setiap fitur pada aplikasi pemesanan makanan berbasis web menggunakan QR Code berjalan sesuai dengan rancangan. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing. Nah, jadi pertama itu kami melakukan pengujian pada fungsi scan QR, di mana hasil yang diharapkan pengguna diarahkan ke halaman web. Itu berhasil. Kemudian fungsi tampilan awal di mana hasil yang diharapkan halaman muncul yang jelas. Itu berhasil juga. Kemudian pada pengujian fungsi beranda, hasil yang diharapkan kembali ke halaman awal beranda ketika ditekan, itu berhasil. Kemudian pengujian fungsi menu berhasil. Kemudian fungsi tambahkan keranjang, di mana hasil yang diharapkan item masuk ke keranjang, itu berhasil. Dan kemudian fungsi tambah kurang, di mana hasil yang diharapkan itu jumlah dan total harga diperbarui. Kemudian pengujian fungsi keranjang, edit keranjang, input nama, input nomor meja, konfirmasi pesanan yang kosong, kemudian kembali ke menu, login admin, konfirmasi bayar, dan fungsi chatbotnya berhasil semua. Jadi dari hasil pengujian seluruh fitur yang diuji telah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, yang ditunjukkan dengan tanda centang pada kolom status. Kesimpulan, jadi pada pengujian terhadap fitur-fitur aplikasi seperti akses menu, keranjang belanja, dan konfirmasi pesanan menunjukkan hasil yang memuaskan karena seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan yang dianalisis. Dengan desain antarmuka yang ramah penggunaan, pelanggan juga dapat dengan mudah memahami dan menggunakan sistem untuk memesan makanan, menjadikan aplikasi ini solusi yang efektif dalam meningkatkan pengalaman pelanggan di kafe. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil penelitian kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.